Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lis. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu Lis? Alhamdulillah sehat Ibu Intami. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Tetap semangat ya untuk kita, Bu Lis. Oke, Bu, semangat juga. Oke, Bu Lis, Bu Lis kan akan melaksanakan coaching ya dengan rekan sejawat Bu Lis. Nah, sebelum Ibu. proses coaching ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian dalam nanti pelaksanaan coaching ya, Bulis. Oke, Tentunya siap, Bu. ada beberapa kompetensi nanti yang akan kita capai untuk coaching. Di antaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga pertanyaan berbobot. Ya, Bulis ya. Oke, ya Bu, Yes, Ibu dan itu Intami juga ada siap. prinsip dari coaching sendiri. Di antaranya ada kemitraan, kemudian menggali ide-ide kreatif, dan juga apa namanya satunya Bulis, memaksimalkan potensi menggali ide dan juga pertanyaan kreatif. Ya, ada tiga. Ya, Oke. Dari kompetensi coaching yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira mana yang menurut Bulis, dari Bulis yang sudah baik dan yang masih perlu untuk dikembangkan? ya, oke Bu Intami, kalau menurut saya pribadi ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu mendengarkan aktif ya. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Oke, berarti ada dua ya, Bulis, yang menanyakan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Berarti yang betul sudah Bu. baik, yang mana Bulis tadi ya? Yang sudah baik yaitu apa ini kehadiran penuh. Jadi saya berusaha untuk bisa hadir sepenuhnya ya dengan apa nama seutuhnya maksudnya ya eh, lebih fokus ke kunci. Jadi saya meninggalkan segala aktivitas yang saya lakukan dan fokus kepada apa yang diceritakan kunci. Itu Bu, yang menurut saya bagus di kompetensi tersebut. Oke, terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, tadi Bulis menginginkan mengembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ya Bulis, betul. kalau di tingkatan level 1 sampai 10, dua kompetensi tadi itu di level mana? Level berapa? Ya, kalau saya pribadi mendengarkan aktif itu menurut saya ada di titik 7,5 Bu, kompetensinya. Kemudian untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot, saya ada di titik 7 itu Bu Indami. Oke, jadi masih di rentang 7,5 dan 7 ya, Bulis ya. Ingin Ya, meningkatkan ke betul. tingkat berapa, Bulis? Kalau bisa sesempurna ya bintang ya 10 gitu ya, karena Hmm. supaya apa yang kita lakukan itu kan benar-benar bermanfaat, ada apa namanya hasil yang dicapai gitu ya. Nah, target saya untuk kali ini yaitu mendengarkan aktif, saya targetnya masih di 9,5 Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, target saya ada di poin 9. Oke. Eh, Kalau begitu, nanti ketika proses coaching, Bulis ingin saya amati lebih dalam di bagian yang mana, Bulis? Oke, mungkin di bagian alur tiretanya ya Bu Intami ya. Karena kita selama proses coaching itu kan apa namanya harus sesuai dengan alur agar tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah, di alur tirta itu saya menginginkan Bu Intami itu lebih banyak mengamati saya di bagian identifikasinya Bu Intami. Identifikasi dan gali potensi ya, gali ide Iya, dari coaching ya. jadi menggali apa saja sih apa potensi yang dimiliki Kuci, terus apa saja yang bisa dilakukan, terus mengidentifikasi hal apa ya yang itu permasalahan yang sudah mereka dialami Kuci itu lebih dalam lagi gitu Bu.
Oke, Bu Lis, harapan Bu Lis setelah nanti proses coaching selesai, nanti hasil observasi selesai, apa harapan Bu Lis untuk diri Bu Lis sendiri terkait dengan kompetensi coaching ini? Ya, harapan saya lebih kompeten ya, Bu ya, dalam apa namanya melakukan coaching ini baik terhadap rekan sejawat maupun kepada murid. Karena menurut saya memang coaching ini kan sesuatu yang perlu kita dalami, ya, sesuatu yang perlu kita pelajari lebih dalam. Karena ini kan mengenai apa berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik, ketika bisa komunikasi dengan rekan sejawat, dengan guru, nah adanya timbal balik, umpan balik itu akan memudahkan kita apa untuk bisa berkomunikasi dan bisa apa ya membantu orang sekitar kita lah mereka ya begitu untuk mencapai tujuannya itu Bu Intan. Ya, jadi supaya lebih meningkat lagi ya Bu kompetensinya. Ya betul Bu. Baik, Bu Lis, saya rasa cukup untuk diskusi kita sebelum proses coaching Bu Lis nanti dilakukan. Ya. Semoga nanti Bu Lis bisa mencapai target ya sesuai dengan yang Bu Lis inginkan, yaitu Amin. mencapai angka Oke. 9,5 dan 9 gitu Bu Lis. Sembilan. Iya. Oke, oke. Terima Sukses, kasih Bu Intami. sukses untuk proses coachingnya nanti. Semoga bisa mengembangkan potensi dan juga ide-ide dari rekan sejawat Bu Lis. Oke, amin. Terima kasih banyak Bu Intami atas Ya, dukungan dan semangatnya. saya rasa cukup Bu Lis. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lis. Sehat, Bu Lis? Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana juga dengan Bu Susi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Lis. Oke, Alhamdulillah. Nah, bagaimana nih Bu kegiatan hari ini? Lancar semuanya Bu Susi? Tidak ada kendala? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke, Bu Susi. Alhamdulillah ya kita hari ini bisa berjumpa untuk melakukan diskusi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa nih yang mau dibincang-bincangkan ya dengan saya, Bu Susi? Iya nih, Bu Lis. Saya kan punya permasalahan terkait anak didik, peserta didik saya ya. Yang satu dari beberapa jumlah siswa di kelas itu ada satu siswa yang kayaknya dia banyak tingkah deh, Bu Lis, banyak tingkah. Terus kalau saya bilang itu hiperaktif karena selalu mengganggu temannya, ke pembelajaran pun juga tidak fokus gitu, sehingga secara akademik dia menurun rendah dibanding dengan teman-teman yang lain gitu, Bu Lis. Nah, saya itu bingung bagaimana cara menyikapi anak ini supaya dia kembali tenang, fokus kepada pembelajaran dan pembelajarannya pun seimbang dengan teman-teman yang lain gitu, Bu Lis. Oke ya, berarti Bu Susi masih merasa bingung ya, ingin mencari apa solusi bagaimana sih bisa membantu anak ini supaya apa bisa menyeimbangkan antara eh, dia dengan teman-temannya. Gitu nggak Bu, nggih, Bu Susi ya? Iya, betul betul, Bu Lis. Iya, oke. Nah, ah, harapannya Bu Susi ini ya ke depannya ya nanti seperti apa Bu dengan anak ini Bu?
Harapan saya ke depan untuk anak ini, dia tenang kembali dalam pembelajaran, ketika berkolaborasi, belajar kelompok dengan teman-teman pun dia itu bisa bekerja sama dengan baik gitu, Bulis. Tidak mengganggu ke sana ke sini, jalan ke Iya. sana ke sini, dan akhirnya teman yang lain merasa terganggu gitu. Nah, ketika anak ini tenang, mulai fokus, dan dia sudah bisa bekerja sama, dan teman-teman yang lain tuh juga nyaman ketika berkelompok dengan dia, itu Pulis. Dan secara akademik pun nanti bisa tinggi anak ini, paling tidak dia bisa mengikuti teman-teman yang lain. Oke Bu, berarti tujuan akhir nanti yang hendak dicapai adalah bagaimana anak ini bisa fokus kembali gitu Bu ya, Iya, kemudian betul tidak Pulis. mengganggu temannya, dan Iya, pada akhirnya nanti hasil akademisnya pun juga bagus. Ngeten nggih Bu betul, Susi nggih? betul, betul, betul. Oke, nggih. Oke, terima kasih Bu Susi. Nah, ya Bu Susi barangkali bisa dengan ceritakan, ya bisa dideskripsikan bahkan bagaimana sih kondisi hiperaktifnya anak ini ketika di kelas, Bu? Kondisi anak ini hiperaktifnya di kelas, dia itu tidak tenang, tidak dalam posisi duduknya yang benar, Bulis. 5 menit di kelas ketika proses pembelajaran dia izin keluar. Nah, setelah kembali ke kelas dia kembali mengganggu temannya yang paling tidak teman dekat satu bangkunya gitu, Bulis. Nah, yang pasti teman sekelasnya, teman sebangkunya itu kan merasa risih, ya, merasa terganggu dan marah. Nah, dampaknya efek pembelajaran itu terhambat, efek pelajaran Ya, itu terhenti karena ada laporan dari salah satu teman sebangkunya yang merasa diganggu dan bikin ulah gitu, Pulis. Sering jalan ke sana, sering jalan ke sini, ya, di nggih. keliling Kalau kelas gitulah, Pulis, sehingga dia tidak mm, fokus. ya, ya, ya. Ini melakukan hal ini setiap hari, Bu, atau mungkin pada saat jam-jam pelajaran tertentu saja gitu, Bu. Karena saya bukan wali kelas dan saya hanya guru mapel, jadi ketika pembelajaran saya dia bersikap seperti itu. Untuk Ya. kesehariannya, saya masuk kelas kan 1 minggu 2 kali, Bulis. Jadi setiap pembelajaran saya, anak Ya, ini selalu bertingkahnya seperti itu. oke. Nah, selanjutnya Bu, menurut Bu Susi ya, pengapatannya Bu Susi sendiri, kira-kira apa ya yang mempengaruhi tingkah laku anak itu bisa seperti itu, Bu? Kalau menurut saya, mungkin karena anak ini, tidak ada perhatian ya, Bu, ya, dari orang tua. Sehingga kedekatan secara emosional anak ini kurang gitu. Sekalipun bapak ibu guru di rumah memberikan nasihat, tapi kan kita durasi pertemuan dengan bapak ibu guru kan hanya beberapa jam. Yang paling dominan kan perhatian orang tua di rumah yang bisa menentukan si anak ini bisa tenang, bisa memberikan pembelajaran, didikan pertama kan di rumah. Apalagi saya mendengar dari mamanya bahwa dia itu hanya takut kepada ayahnya gitu, sedangkan ayahnya itu Gitu. bekerja di luar kota, 1 minggu sekali baru Heeh. ketemu. Seperti itu, Ya. Pulis. Oh iya, iya. Berarti intensitas komunikasi dengan orang tua itu kurang gitu Bu ya. Betul, boleh dibilang seperti itu, terutama dengan orang tua yang laki-laki, si ayah. Kalau sama orang tua perempuan setiap hari Eh, ketemu, tapi dia itu sudah dibilangin sama mamanya, sama orang tuanya yang perempuan, tapi dia itu tetap gitu, tidak menghiraukan atau anggap tidak takut kepada mamanya, dia takutnya hanya kepada ayahnya gitu, Pulis. iya, ya, iya. Nah, barangkali bisa apa namanya ya, menurut apa pengamatan jenengan juga ada enggak ya hal yang mempengaruhi hal lain gitu Bu, selain di rumah mungkin ya barangkali hal lain itu di sekolah, di kelas, barangkali Bu, teman adakah yang mempengaruhi ya gitu Bu Susi? Kalau menurut saya yang mempengaruhi dia bertingkah seperti itu mungkin satu karena kurangnya komunikasi yang intens gitu ya, kurangnya pendekatan dari orang tua
kedua orang tua ya, bukan hanya orang tua perempuan tapi juga orang tua laki-laki. Seandainya orang tua laki-laki itu mungkin bisa berkomunikasi atau walaupun dia bekerja jauh 1 minggu sekali temu kan bisa berkomunikasi lewat telepon, lewat WA. Jadi ada kedekatan secara emosional antara orang tua dengan si anak. Ya. Ya, jadi kedekatan dengan orang tua gitu Bu ya. Iya, Nah, betul. selanjutnya ini Bu, menurut ya pandangannya Bu Susi, kira-kira seperti apa perilaku yang diharapkan dari anak tersebut, Bu? Saya mengharapkan perilaku anak ini dia kembali tenang dalam pembelajaran, kembali tenang di dalam kelas, tidak hiperaktif lagi. Kalau saya bilang hiperaktif karena memang anaknya tidak bisa diam ya Bulis ya, jalan ke sana, main ke bangku satu, main ke bangku yang lain gitu. Nah harapan saya Ya. ketika dia di dalam kelas fokus lagi ke pelajaran, dia tenang dan bisa menata dirinya, bisa memanajemen dirinya gitu Bulis, bahwa saya punya tanggung jawab sebagai murid harus fokus, harus memperhatikan penuh pembelajaran yang sedang berlangsung gitu Bulis. Lanjutkan. Ya, oke Bu. Ya, itu harapannya dari Bu Susi. Nah, kemudian setelah itu hal yang menurut Bu Susi sendiri ya ini ya kira-kira angan-angannya, hal itu bisa terwujud itu dengan apa Bu? Harapan tersebut bisa terwujud itu dengan usaha apa kira-kira ya? Yang pertama usaha yang akan saya lakukan, nanti saya akan kembali berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, bukan hanya kepada orang tua yang perempuan, tapi juga orang tua yang laki-laki, ayahnya yang notabene belum pernah ketemu hanya 1 minggu sekali, nanti akan saya panggil juga Belis untuk berkomunikasi apa yang menjadi penyebab. Yang pertama itu di lingkungan keluarganya seperti apa gitu. Terus untuk yang kedua, saya akan bekerja sama dengan wali kelas, pastinya karena saya bukan wali kelas, karena saya hanya guru mapel, bekerja sama dengan wali kelas, merangkul BK juga gitu, dan guru mapel yang lain, apakah kondisi anak ini memang seperti ini ketika proses pembelajaran atau hanya pembelajaran tertentu yang mungkin dia tidak suka ataupun yang mungkin dia tidak hobi dengan pelajaran sehingga dia bisa bersikap seperti itu. Ya, intinya bahwa apa namanya ya, yang bisa mewujudkan harapan tadi adanya kolaborasi gitu ya Bu Susi ya, Iya, antara jenengan betul. sebagai guru mapel dengan wali kelas ya, dengan BK dengan orang tua gitu Bu. Iya, Bu. Nah, menurut Bu Susi sendiri ada hambatan nggak Bu untuk melakukan itu Bu? Hambatan ketika saya mau melakukan pendekatan itu satu, menghubungi orang tua yang laki-laki, Bu. Menghubungi itu sangat susah ya. Ketika saya menelpon, ketika saya mau menghubungi beliaunya sibuk kerja gitu. Jadi saya harus menunggu waktu kapan dia itu Ya. bisa menyempatkan diri demi anaknya untuk datang ke sekolah. Hambatannya itu. Iya. Berarti hambatan dengan orang tua laki-laki dengan Iya, ayahnya gitu Bu ya untuk betul. komunikasi lebih jauh Betul. ya, mengetahui perkembangan anak ini seperti apa. Oke, Bu Susi. Nah, selanjutnya ini kan tadi kita sudah apa ya menganalisis ibaratnya ya apa sih yang terjadi pada anak tersebut. Nah, rencana ke depan ya, action plan-nya jenengan Bu Susi sebagai guru mapel ketika di dalam kelas itu seperti apa Bu untuk bisa membuat anak ini lebih fokus gitu Bu? Rencana saya sebagai guru mapel ketika proses pembelajaran ya Bu ya di kelas saya itu akan menenangkan anak ini terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran saya mulai. Saya akan memberikan treatment kepada anak ini dalam bagaimana uh, kesadaran penuhnya, mindfulness-nya si anak ini muncul gitu, Bulis. Jadi akan saya
berikan motivasi kesadaran penuh terlebih dahulu biar dia fokus. Jadi dia merasakan apa yang bisa dia lihat, apa yang bisa dia raba, dan apa yang bisa dia rasa, dan apa yang bisa dia dengar. Sehingga ketika saya melakukan kesadaran penuh terhadap ini, mentreatment anak ini dengan teknik stop yang akan saya lakukan, mungkin anak ini bisa kembali fokus dan tenang dalam mengikuti pembelajaran. Iya, bagus sekali Bu Susi rencananya ya. Mudah-mudahan bisa terwujud nantinya karena apa itu memang dengan memfokuskan anak ya ke satu titik ibaratnya gitu ya. Anak ini nanti akan bisa lebih apa dengan kesadaran penuhnya dia akan lebih termotivasi gitu ya untuk mengikuti kegiatan Betul, gitu Bu ya. Lis, betul. Ya. Ada hal lain nggak Bu yang bisa dilakukan jenengan ketika bisa apa ya bisa fokus anak bisa biar nggak ganggu lagi. Kira-kira temannya di kelas ada hal lain apa ya selain yang tadi itu Bu? Hal lain yang ingin saya lakukan adalah untuk mengontrol ya, mengontrol anak ini lebih lanjut ketika pembelajaran saya. Mungkin ketika pembelajaran saya menggunakan treatment seperti itu, anak ini bisa fokus. Nah, tapi saya ingin mengajak teman yang lain bagaimana dia ke pembelajaran yang lain melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan itu, Belis. Mungkin saya akan merangkul teman sebangkunya ketika dia pembelajaran mapel yang lain, apakah Iya. bisa fokus seperti apa yang saya lakukan. Itu Belis. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakan rencana tersebut? Eh, Pembelajaran saya di kelas anak itu kan hari Rabu, Bu. Jadi 2 hari lagi saya akan masuk kelas itu karena setiap mapel kan masuk kelasnya nggak tiap hari. Kalau saya di kelas itu 2 kali dalam 1 minggu. Jadi mulai minggu ini saya Ya. akan masuk kelas dan akan mulai merencanakan. Ya, oke Bu. Ada yang bisa membantu Bu Susi nggak dalam mensukseskan rencana tersebut, Bu? Yang pertama yang ingin saya lakukan ketika pembelajaran di kelas, saya akan memfokuskan anak ini terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran. Saya akan memberikan anak ini, mentreatment anak ini bagaimana dia mempunyai kesadaran penuh, gitu, Bulis, mempunyai kesadaran penuh terhadap dirinya dan Ya. bisa fokus terhadap apa yang dia lihat, fokus terhadap apa yang dia rasa, dan fokus terhadap apa yang dia dengar. Nah, yang akan saya lakukan pertama, saya melakukan teknik stop sehingga dia mempunyai Oh, mindfulness, ya, kesadaran penuh dalam dirinya. Dan sehingga dia akan fokus kepada pembelajaran dan tidak bisa mengganggu teman yang lain karena dia sudah merasa utuh dalam memanajemen dirinya. nyaman Itu gitu ya. Bulis. Iya, merasa Ya, nyaman. ya. Jadi yang bisa membantu Bu Susi siapa, Bu? Yang bisa membantu saya untuk keseharian di sekolah komunikasi intens itu kan teman sebangkunya. Jadi saya akan memantau si Oke, anak berarti ini, dengan teman. ya akan memantau si anak ini bagaimana anak ini ketika saya treatment seperti ini keberhasilannya apakah juga diterapkan di pembelajaran mapel lain gitu, Polis. Oke, ya terima kasih Bu Susi ya. Semoga rencana ke depannya untuk anak tersebut bisa berjalan sesuai harapan. Ya, terakhir Bu, Iya, iya Bu. kesimpulan ya yang sudah ya kita bahas dari tadi menurut Bu Susi apa yang bisa disimpulkan Bu? Gini Bu, saya menyimpulkan awalnya saya merasa bingung ya Bu ya menghadapi anak yang seperti ini, dia selalu mengganggu temannya. Kalau saya bilang hiperaktif, ya awalnya saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu, kemana saya harus mengadu dan kepada siapa saya untuk berkomunikasi gitu kan Bu Lis ya. Tapi setelah ada diskusi dengan Bulis, saya mendapatkan pencerahan bahwasanya untuk menangani anak yang seperti ini kita harus memang berkomunikasi dengan semua pihak
dari orang tua, dari BK, guru mapel, dan juga bisa merangkul kepala sekolah untuk memberikan motivasi secara internal kepada anak ini. Dan juga di dalam pembelajaran saya berkomunikasi juga dengan teman sebangkunya sebagai teman terdekat yang selalu intens setiap hari komunikasi. Penerapannya seperti apa, saya juga akan mentreatmentnya untuk memberikan kesadaran penuh kepada anak ini. Kesimpulannya Oke, itu Bu boleh Susi sehingga sudah saya bisa, sangat lengkap. iya, Iya. betul. Nggih. Lengkap sekali treatment yang mau diberikan kepada anak tersebut ya, mulai dari ketika di kelas memberikan treatment dengan stop mindfulness, nah kemudian ada kolaborasi dengan orang tua, guru Iya, BK, iya, wali iya, kelas, betul, dan Bulis. apa Iya, kolaborasi juga dengan kepala sekolah nggih, untuk iya, memotivasi. betul. Nggih. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih fokus anak tersebut, Bu Susi, pembelajaran bisa diikuti dengan baik, dan akhirnya hasil akademis anak tersebut juga semakin bagus. Terima kasih untuk Iya, bincang-bincangnya hari terima ini, kasih, Bu. Bulis. Terima Bolehlah kasih kita diskusinya, berjumpa lagi 1 minggu pencerahannya. depan. Ya, iya. Oke, untuk melihat perkembangan anak tersebut, nggih. Saya Iya, akhiri. iya, Bulis, betul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bu Lis? Tadi hasil proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu Intami, jadi kayak ya sesuai lah dengan ekspektasi saya gitu. Heeh. Sesuai ya. Hmm. Bagaimana nih Bu Lis menilai performa Bu Lis tadi ketika proses coaching dengan Bu Susi? Kalau menurut saya tadi persisnya sudah kucingnya sudah bagus ya, karena sudah sesuai alur. Jadi alur ceritanya itu sudah terlampaui semua. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Intami. Oke. Kalau misalnya dinilai dari dengan angka 1 sampai 10, berapa nih? Apa nilai proses coachingnya Bu Lis tadi? Ya, berapa ya? Saya nilai 8,5 lagu gitu ya. 8,5 ya. Ya masih ada yang perlu ditambahi lah, dibenahi lah sana sini gitu ya. Oke. Mm-mm. Menurut Bu Lis, apa tadi yang sudah baik dari proses coachingnya Bu Lis tadi? Ya, kalau menurut saya yang sudah baik yang pertama yaitu tentang kompetensinya ya, komunikasi kucing itu saya tadi hadir penuh, jadi saya hadir dengan sepenuhnya untuk bisa fokus pada apa yang disampaikan kucing sehingga saya paham betul apa yang beliau sampaikan, dan akhirnya saya bisa apa ya, menggali potensi dan bisa membersamai Bu Susi dalam apa, eh, mencari solusi atas permasalahannya itu kalau dalam kompetensinya. Nah, kalau dalam alur ceritanya, saya rasa saya sudah bisa apa ya, bersepakat dengan Bu Susi untuk ini mencari tujuan yang jelas saya atas permasalahannya. Kemudian proses identifikasi juga sudah terlalui, sudah bisa menggambarkan dengan jelas apa yang sedang dialami Bu Susi dengan muridnya. Kemudian Bu Susi juga sudah bisa merencanakan kegiatan yang bisa dilakukan dan bertanggung jawab dengan rencana tersebut. Itu Bu Intami. Kalau dinilai lagi dengan angka lagi, tadi di awal Ya, kita sebelum coaching kan Bu Lis ingin meningkatkan kompetensi, dua kompetensi tadi menjadi 9 dan 9,5 ya. iya, Kalau sekarang iya setelah betul. proses coaching selesai, kira-kira sudah meningkat ke angka berapa Bu Lis? Iya, kalau menurut saya sudah meningkat. Yang mendengarkan aktif itu karena saya sudah berusaha ya, dari apa namanya, hadir sepenuhnya itu akhirnya saya bisa mendengar dengan fokus apa yang Bu Susi sampaikan. Saya bisa menilai di angka 9,5 itu, Bu. Ya, itu kalau mendengarkan aktif ya. Kemudian tadi ada yang mengidentifikasi ya. Ya, sudah sesuai juga dengan apa yang saya targetkan, yaitu di angka 9. Tapi memang untuk keseluruhan proses coaching itu, saya menilai diri saya ini di angka 8,5 itu, Bu.
Kalau untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bulis, Oh iya ya, untuk ya, mengajukan pertanyaan berbobot tadi saya sudah belum. Ya itu maksud saya ya, mengajukan pertanyaan ya, berbobot itu saya di angka 9 ya benar bulan ya, ya. iya. Iya iya, iya itu Bu Intami. Oke, jadi sudah sesuai dengan targetnya Bulis ya, Iya, sudah sudah sesuai dengan meningkat ya target berarti saya. kompetensinya ya. Iya, betul. Hmm. Terus Bulis tadi mengatakan bahwasanya masih di angka 8,5 kalau proses coachingnya dan masih ada kekurangan, harus ada yang ditambahkan. Menurut Bulis apa yang kurang Iya. dari proses coaching yang Hmm. Bulis lalui tadi? Hmm. Iya, ada hal yang kurang yaitu mungkin menggali lebih banyak lagi situasi yang sedang dialami Puji ya tentang masalahnya tersebut. Kemudian mungkin masih banyak hal rencana yang bisa dilakukan ya dalam proses memberikan solusi atas permasalahannya. Nah, karena itu apa namanya memberikan pertanyaan berbobot yang memang harus ditingkatkan kembali ya Bu Intami ya agar Puji bisa terarahkan untuk bisa memberikan apa solusi lebih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lebih variatif dari apa yang hendak dilakukan selanjutnya Oke. itu Bu. Jadi menurut Bulis yang setelah proses observasi ini selesai, Bulis ingin Mm-mm. meningkatkan kompetensi apa yang mengajukan pertanyaan berbobot, begitu. Iya benar benar Bu Masih ya ingin saya harus ditingkatkan ya. banyak banyak belajar lebih dalam lagi bagaimana bisa menyelami ya maksudnya itu menyelami apa yang dialami Puji sehingga dengan itu saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa mengarahkan kepada solusi ya mengarahkan kepada hasil akhir tujuan nanti yang ini dicapai itu seperti apa itu Bu. Oke. Bulis tadi mengatakan bahwa ingin diamati dalam hal identifikasi di alur tirta ya Mm-mm. Bulis. Nah, Iya Bulis, betul Bu. boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, monggo Oke. silakan. Oke, saya sependapat dengan Bulis bahwa keterampilan mendengarkan aktif dari Bulis sudah sangat meningkat, ya. Terbukti dengan Bulis sudah banyak Oke. mengajukan pertanyaan dari jawaban yang disampaikan oleh Koji. Dan jadi ada jawaban, kemudian Bulis langsung memberikan pertanyaan yang nyambung dengan jawabannya. Ya, Sehingga ya, sehingga apa namanya proses tanya jawabnya itu berlanjut dan berkesinambungan ya gitu ya. berkesinambungan betul sekali. Kemudian eh, kalau menurut saya juga pertanyaan berbobot sudah juga melalui peningkatan dan Iya, memang ada beberapa hal yang harus di bisa dikembangkan lagi, Bulis. oke, oke, Tadi siap Bu. saya menangkap di tahap identifikasi ada Mm-mm. pertanyaan yang jawabannya itu tidak sesuai dengan yang disampaikan Bulis. Mm-mm. Jadi ada Betul ya. pertanyaan Ah, tentang ini. Bulis ingat enggak kira-kira Ah, yang mana? saya ingat dan pada akhirnya saya mengulangi lagi pertanyaan itu Bu Ya, gitu. tetapi Ya tidak barangkali dijawab oleh Kuci ya, Bulis ya. Ya, Ya, jadi saya mencoba untuk mengarahkan kembali ya. Saya mencoba untuk mengarahkan kembali ke pertanyaan saya awal dengan mengulangi pertanyaan tersebut dan memancing-mancing. Ibaratnya gitu Bu Indah. Iya, tapi tidak memancing-mancing. Ya, mungkin dijawab ya. iya, ya mungkin karena ya banyak hal ya Bu Indah ya dari Ya, kuncinya sendiri mungkin kondisi atau sinyal yang kurang memadai akhirnya tidak miss betul. ya. Oke, seperti itu. Jadi itu yang saya tangkap ada pertanyaan ketika Bulis menanyakan yang mempengaruhi di kelas, tetapi jawabannya Iya, tetap dijawab yang di rumah, begitu ya Bulis. Jadi iya, iya sinkron. betul, betul. Meskipun jadi mungkin kalau misalnya nanti coaching berikutnya bisa diulang lagi aja pertanyaannya sehingga Iya, apa namanya bisa terjawab. Oke. iya, Sehingga siap, siap Bu. sehingga apa namanya ketika memetakan situasi nanti bisa tepat karena kan kalau tidak salah itu anak yang tidak fokus itu tadi ya Bulis sehingga kalau tidak Iya, ketemu di sekolah apa penyebabnya kan tidak bisa ngasih iya, solusi gitu. iya benar. Yang tadi kan sudah dijawab
alasannya mungkin karena kurang perhatian orang tua itu kan dari pihak luar ya. Betul. Barangkali ada pihak dari dalam, dan maksudnya di lingkungan sekolah sendiri ada penyebabnya itu memang tadi kurang mengena Bu, ya jawabannya. Oke. Itu dari saya, Bulis. Satu Oke, pertanyaan itu siap. tadi, nggih. Kemudian untuk rencana dari Bu Susi juga sudah disampaikan secara jelas oleh Bu Susi dan juga diulang kembali oleh Bu Lis secara jelas dan sudah sama-sama paham, dan saya kira proses coaching ini tadi sudah berjalan sangat bagus. Terima kasih banyak Bu. Eh, untuk harapannya Bu Lis ke depan ini, setelah ini Setelah ini saya ya pengen yang melaksanakan proses coaching ke depannya bagaimana? ya, setelah ini saya lebih banyak ingin mempraktekkan secara langsung Bu ya, dengan banyak rekan atau dengan khususnya ke siswa ya, karena kan kita sendiri itu sebagai guru banyak interaksi dengan siswa. Nah, dengan belajar seperti itu akhirnya kan lama kita akan merasa terbiasa. Nah, kemudian akan kemampuan itu semakin hari akan semakin meningkat. Nah, itu Bu. Saya lebih banyak belajar lagi dengan cara lebih banyak melakukan lagi proses coaching itu terhadap orang-orang di sekitar saya. Latihan terus ya Bu, berarti ya. Siap seperti itu. Oke Bu Lis, sebelum nanti kita mengakhiri, kesimpulannya apa nih dari hasil kita hari ini, dari tadi sebelum coaching, kemudian proses coaching, dan setelah coaching ini, apa yang Bu Lis dapatkan? Iya. Pada proses observasi ini saya mendapatkan bahwa apa yang sudah saya inginkan tadi ya, kompetensi itu ditingkatkan, alhamdulillah sudah bisa tercapai, yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi di bidang mendengarkan aktif ya tadi itu Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, yang perlu saya tingkatkan lagi mungkin ada hal mengidentifikasi, artinya bahwa ketika kita memberikan pertanyaan berbobot itu harus paham kuncinya dengan apa yang kita tanyakan, sehingga bisa match antara pertanyaan dengan jawaban. Itu Bu Intami kesimpulannya. Kesimpulan saya sangat bagus juga, Bu Lis, sepaham dan sependapat dengan saya. Ya. Oke, Bu Lis. Karena memang sebuah tantangan ya, tersendiri kan buat bagi Ya, kuci ya Bu betul. Intam ya. Bagi kuci, bagaimana kondisi kuci saat itu, nah mengarahkannya kita ini ya mengambil salah-salahnya gitu. Harus konsentrasi penuh memang, betul gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Lis, ini kita sudah berada di akhir percakapan kita nggih. Untuk hari ini, Sama-sama. sukses untuk proses coaching berikutnya, baik itu Oke, dengan terima rekan sejawat maupun kasih. dengan siswa. Sekali lagi terima Ya. kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi besok di Amin. kesempatan. Oke, siap ya. Terima kasih Bu Lis, sukses dan Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.